Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngebahas apa ya? Siapa ya narasumber kita? Soal industrial, Mediterania, minimalis. Itu apa ya? Ini seru nih narasumber kita kali ini yang bisa ngebuat nyaman suasana rumah, kantor atau ruangan, bentuk-bentuk yang tadi gue bilangin. Ikutin terus ya. Come on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Om Asep sebagai arsitek dan bisa ngebuat nyaman suasana rumah, suasana kantor, apalagi zaman sekarang lagi tren yang namanya industrial. Wah, kafe di mana-mana itu tren banget. Bikin homey banget, bikin cozy banget gitu. Beliaulah pakarnya gitu. Waduh. Sebagai arsitek. Om Asep. Ya. Terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol nih kali ini sama seorang arsitek dan entrepreneur, dan juga yang gue dapet infonya beliau ini anak motor nih, mogel lagi. Siap. Motor idaman para pria dan wanita sebenarnya. Harley Davidson, wah gokil itu. Oke Om. Siap. Lagi santai apa gimana Om? Kebetulan udah selesai jam kerja, tadi habis briefing sebentar sama teman-teman anak-anak di kantor ya. Ini lagi santai sekarang. Oh, minta waktunya sebentar ya, ya, siap, ngobrol-ngobrol. ya. Ini kita syuting ada di Bakso Lapangan Tembak Ya. Senayan. Kebetulan juga beliau yang pemilik tempat ini gitu kan, pengelola juga ya Om ya. Siap. Apa sih yang kita mau bahas dari dunia arsitek atau profesi arsitek gitu kan? Oh, udah berapa lama sih Om jadi arsitek Om? Saya mulai lulus tahun 2000. 2000. Kemudian langsung berkecimpung di dunia bangun rumah. Oh gitu. Nah, jadi awalnya masuk ke kontraktor. Gitu. Jadi dimulai dari tahun 2000 lah gitu. Itu kalau arsitek itu perlu ada lisensi khusus nggak sih Om? Apa lulus kuliah langsung bisa ngedesain atau gitu apa gimana Om? Nah, tentu apalagi waktu dulu ya. Dulu jadi program kita dalam menguasai desain menggambar itu masih secara 2 dimensi. Jadi agak manual. Manual. Itu kesulitannya tuh di situ. Dan kemudian kalau kita lulus belum semua pada saat itu hampir banyak dari teman-teman juga nggak siap kerja. Nah, jadi mungkin kurangnya pelatihan. Jadi di samping kita kuliah tuh paling tidak kita harus banyak latihan dalam menggambar. Nanti pas kita siap lulus udah siap kerja tuh, udah siap pakai lah. Om, kalau arsitek itu waktu kuliah ngapain sih Om? Apa langsung terjun ke lapangan? Apa materi? Banyakan materinya? Apa aplikasinya? Apa prakteknya? Apa gimana tuh kira-kira? Sebenarnya banyak materi sih ya. Materi. Materi, cara mendesain, cara tata letak ruang, kita belajar di situ. Kemudian tentang dunia arsitektur terhadap lingkungan, terhadap kebudayaan, terhadap semualah. Artinya nggak cuma di arsitektur aja yang kita balance Om ya antara teori sama aplikasinya. Betul. Itu harus sering-sering hunting juga mungkin kalau. Betul. Nambah-nambah wawasan. Buat inspirasi, kita harus gitu. cari banyak inspirasi. Jadi kalau nggak kita sering banyak latihan atau cari-cari inspirasi juga mungkin nggak wawasannya gitu. Kurang wawasan, kita juga dalam mendesain sering mentok tuh kayak gitu. Iya. Ini si Om ini gue ngeliat dari desain arsitektur rumah dan sama restonya ini, wah unik sih. Ada di tengah-tengah kota Bekasi gitu kan, tepatnya ada di seberang Gor Bekasi. Lo kalau lewat depan yang pasti langsung notice ini tempat apa sih gitu kan. Seru banget, parah. Itu kalau yang gue tahu itu kebanyakan
material itu dari recycle apa gimana gitu ya? Iya. Jadi memberdayakan alat benda-benda yang mungkin udah nggak kepake atau gimana, jadiin kayak ini nih, meja ini. Betul. Ya gitu. Iya. Kurang lebih kayak gitu ya, Om? Iya. Jadi berangkat dari kita ingin menghemat budget ya. Oh gitu. Menghemat budget. Memang ini dulu bangunan lama tidak terpelihara. Kemudian kita coba sewa ya. Kita sewa. Alhamdulillah dapat, terus sewa, kita coba mengaplikasikan dengan yang minim perawatan. Jadi konsepnya itu apa sih, Om, jatuhnya kalau seperti ini, Om? Kalau ini konsepnya lebih ke Jawa ya. Jawa. Karena restoran ini kan juga memang menjual menu-menu tuh yang memang khas Jawa, terus memang khas menu-menu tradisional ya. Iya. Jadi kita cocokin aja sama bangunannya nih. Di samping itu juga kita coba nih terapin bahan-bahan yang memang ex proyek-proyek kita. Jadi tujuannya sebenarnya menghemat nih Mas. Iya. Awalnya tuh menghemat. Jadi ya jadilah kayak begini. Jadi kita kepengen meskipun ini di tengah kota, jadi orang kalau datang ada ini tersendiri ya, membuat magnet. Iya, orang pengen datang. Benar. Ya ternyata Menarik juga sih kalau dari Iya. dari beberapa pengunjung ya. Benar. Beberapa pengunjung juga antusias juga ya, apalagi kalau udah kita berada di belakang tuh santai. Benar. Itu kayak kita bukan ada di Bekasi gitu. Iya, itu di belakang, waduh, suasana mini gardennya gitu kan, dekat musolahnya lengkap. Jadi benar-benar tertata rapi sih, memang kelihatan nih kayaknya punya seorang arsitek nih. Jadi semua tuh ini juga kayak gini kan juga ngaruh ke ini yang saya tahu, Om, yang aku tahu tuh ngaruh ke psikis juga nih. Bata expose ya, Om, ini namanya. Iya, betul. Bata expose kayak gitu-gitu. Om, kalau yang lagi tren tuh zaman sekarang apa tuh, Om, untuk dunia arsitek bangunan atau kafe? Kalau yang sekarang ini lebih ke desainnya simple ya, industrial. Industrial, Om. Ya, lebih ke nggak yang berat, terlalu banyak ya. Desainnya gitu. Lebih karena memang lebih ke value ya, nilai pembangunan, cost-nya. Iya. Gitu. Tapi banyak sih arsitek-arsitek juga yang banyak ragamnya, apalagi arsitek muda sekarang lebih cenderung dia berani untuk tampil ya. Untuk tampil, untuk desainnya alhamdulillah cakep-cakep, bagus-bagus. Tapi Om juga pernah kesorot media juga. Konsep dari rumah ini awalnya berangkat dari keinginan kita untuk dulu ya rumah waktu awal-awalnya masih karena memang kebetulan dulu medianya hanya media majalah ya, majalah sama ada beberapa TV gitu ya. Kebetulan dari pihak majalah, jadi ada beberapa karya kita yang kita desain sama bangun itu unik kali, Om, ya, bisa dibilang, Om. Zaman dulu kan masih jarang tuh ya konsepnya kurang lebih kayak rumah Om gitu kan, yang industrial, finish, terus yang seperti Om bilang yang bisa meminim budget kayak gitu. Betul. Memang sih belum terlalu banyak dulu, belum terlalu banyak. Artinya mengaplikasikan itu belum terlalu banyak. Kadang-kadang orang berpikir, oh ini rumah belum jadi apa ya, kan gitu. Tapi sekarang malah jadi tren. Jadi banyak sih dari teman-teman arsitek yang udah dulu untuk mengaplikasikan itu, dan itu diterima oleh masyarakat umum ya, dan kelihatannya menarik sekali gitu.
Om, kalau dari segi apa teknis atau perjalanan gitu untuk menjadi seorang arsitek, mungkin kalau seorang apa mahasiswa gitu kan, ya pada umumnya orang udah pada tahu gitu, tapi ketika terjun di dunia profesional, itu hal apa aja sih Om yang Om jalanin gitu yang bisa jadi pelajaran lah buat kedepannya, hikmahnya apa? Gimana tuh? Jadi kalau saya punya pendapat ya, siap. selama kita masih sejauh kita saat ini sedang kuliah nih, teman-teman arsitektur sedang kuliah ataupun di luar bidang itu, sebaiknya sih tetap kita sambil nyambi bekerja gitu, atau banyak latihan ya, biar nanti seiring berjalannya waktu pas kita lulus kita siap kerja gitu. Kalau kebanyakan sekarang orang nggak apa namanya yang penting kuliah aja tuh. Monoton gitu. Monoton kuliah. Artinya kita harus memahami antara pelajaran di tempat kuliah kita sambil kita berlatih untuk bekerja. Nggak apa-apa tuh. Sekarang kan banyak yang biro-biro arsitektur yang menerima mahasiswa yang freelance. Itu jadi kita kita coba kita korbankan sedikit waktu kita untuk bekerja. Iya sih, setuju. Anggapnya kita berlatih lah di situ. Benar. Berlatih. Jadi semakin kita banyak berlatih, insting kita dalam mendesain tuh lebih terasah. Iya benar. Gitu. Setuju banget sih, itu praktek yang harus dilakukan. Betul, langsung. Jadi kuliah tanpa meja lah ibaratnya. Betul, ya. Jadi biar kita bisa pada saat kita lulus, nggak perlu waktu lama, kita bisa langsung terjun sebagai profesional. Jadi istilahnya kita tidak usah nggak perlu, bisa jadi nggak kerja sama orang, bisa langsung terjun mandiri atau bisa juga ikut biro-biro arsitek, tapi dengan kita udah siap, udah matang, udah dalam desain, udah diakui lah. Om, aku pengen tanya, apa sih yang buat Om tuh tertarik sama dunia arsitek atau wah ngambil profesi arsitek aja nih gitu? Apa sih Om? Jadi ini buat motivasi juga nih, mungkin adik-adik yang masih atau rekan-rekan yang masih, oh nanti arsitek apa ya atau gimana ya gitu, apa tuh Om yang bikin tertarik Om? Dan ternyata itu terjawab, maaf Om, ternyata itu terjawab. Saya tertarik keinginan membuat desain atau rumah, terus kalau saya bangun hasilnya maksimal, jadi orang yang kita bangunin itu seneng, itu kepuasan sih. Oh gitu. Dan saya juga hobi untuk mendesain, kayak seperti waktu saya sekolah. Ini sebenarnya awalnya dari waktu sekolah sih. Iya Om, nggak apa-apa. Sekolah waktu itu maaf nih kalau ada, dulu kan saya di negeri lah. Di negeri, artinya tentu ini juga harus perbaikan buat pemerintah juga. Om, kampusnya apa Om? Saya ini awalnya sih waktu mau jadi arsitek tuh saya sekolah di SMP SMA dulu ya. Nah itu saya lihat ruangannya, terus kebersihan segala macam ya, desainnya itu jelek, maaf ya. Jadi nggak enak nih. Apa-apa Om, itu kan. Jadi nggak banget lah, gitu, nggak banget. Jadi artinya dulu tercetus saya kalau kepengen kalau udah gede nih pengen jadi arsitek, pengen ngedesain sekolah-sekolah dengan konsep yang memang nyaman, bersih, artinya untuk kenyamanan buat yang belajar dan mengajar. Oh gitu. Gitu. Jadi alhamdulillah sih setelah lulus saya beberapa di kota Bekasi ini saya buatin setpen tuh, setpen sekolah SMP di kota Bekasi. Itu beberapa apa ya, sumbangsi atau andil Om ke masyarakat ya, Om ya, gitu. Jadi saya tata, jadi
bangunan sekolah, artinya buat nyaman buat pendidik sama yang dididik. Jadi yang pendidik jadi mantau ruangan, tiap kelas-kelas tuh bisa terpantau dari ruangan kepala sekolah atau ruang guru. Bentuknya seperti Betul, jadi nyaman lah untuk lah gitu. ya. Kalau dulu kan nggak tertata rapi tuh, dia lebih banyak numpuk. Mana gitu. Bangun di sini, bangun itu. Kalau udah kita bentuk set plan kan, dia besok bangun ya udah kebentuk set plannya gitu. Sesuai gitu. Ya. Iya. Om, kalau Om ngejalanin arsitek ini, selain tadi kan Om pengen ada cita-cita besarnya, itu udah terjawab sekarang alhamdulillah ya Om ya. Alhamdulillah. Terus kalau untuk dunia industri, Om kira-kira gimana Om gambarannya untuk ke depan? Ini kalau sekarang kan kayaknya lagi trennya tuh industrial gitu ya. Rumah-rumah sampai kafe-kafe gitu kan. Itu industrial semua. Terus Om aja kan punya kopi juga kan. Iya, siap. Industrial gitu. Apa Om nama kopinya Om? Kopi apa? Kopi ini kopi ragi. Kopi ragi itu ada inian sama kawan sih kalau itu. Kayak join sama kawan. Itu kopinya enak nih. Ini enak ya? Harus coba dulu. Harus coba. Terus baksonya juga harus cobain. Ini selalu rame. Kita kalau siang meeting, kadang gue juga kalau meet up gitu. Pertama kan protokolnya juga alhamdulillah kan tadi bener-bener diperiksa segala macam kayak gitu. Terus juga tempatnya cozy, nyaman gitu. Harus datang ke sini. Bakso lapangan tembak Senayan Om ya. Siap. Sama kopi ragil cobain di depannya. Balik lagi Om, tadi belum terjawab Om, sorry. Kalau untuk dunia industri ke depan Om kira-kira melihatnya apakah bakal balik lagi ke media editorialnya atau ini industrial bakal lama atau gimana Om kira-kira Om? Ya, kalau industrial sih masih cukup bagus ya. Masih trennya, masih orang banyak kepingin ya. Cuman kan sesuai dengan iklim kita nih. Iklim kita kan iklim tropis ya. Bener tuh. Iklim tuh. Artinya saya sih coba mendesain sesuai dengan iklim kita. Jadi artinya gini, kalau sesuai dengan iklim kita cocok nih, kita musim hujan, musim panas, itu kan bisa diterima dah. Nah, terus perawatan juga bisa mudah, kemudian juga modelnya bisa kayaknya long last long last ya. Panjang tuh jangka enak panjangnya ini kan dari dulu deh ya. Kalau ini ya oke. Data expose kayaknya dari dulu tuh selalu ada gitu. Betul. Memang kalau sekarang sih banyak ya memang banyak arsitek tumbuh muda nih itu oke loh. Jadi lebih berwarna lah. Ya semua punya gaya masing-masing. Iya benar. Dan semua punya stylenya masing-masing dan bagus-bagus juga kalau sekarang. Nah Om kan arsitek, punya biro juga nggak Om? Biro arsitek gitu? Ada. Apa Om namanya Om? Saya sebenarnya lebih ke fokus ke kontraktornya sih. Kontraktor? Tapi desainnya juga bisa terima ya? Iya, tetap gitu. ya. Saya ngelihat Ogut ngeliat tuh, wah keren nih desain gitu satu deh. Ya. Kita ada namanya 7 bata pertama. 7 bata pertama. Betul. Apa tuh artinya? Kenapa 7 bata pertama? Nah, logonya kita tombolin nih. Nah, karena kalau saya ditanya gitu, saya juga lupa tuh. Oh gitu. Jawabannya dulu apa bikin kenapa 7 bata pertama? Jadi dulu namanya bukan 7 bata pertama. Jadi ada namanya dulu Ametsun Citratama lah. Kenapa ganti? Karena Ametsun kadang-kadang orang nanya kalau ikut kita kan pernah juga di beberapa klien-klien kita swasta. Kadang-kadang nanya ini Ametsun Citratama apa sih Pak artinya? Kan gitu. Ametsun apa tuh? Nah, itu yang jadi pertanyaan yang sering selalu saya jawab dan berulang-ulang.
beda sama 7 bata pertama nih, nggak pernah ditanya sih. Gitu. Itu jarang orang nanya, malah Amen Sucitatama yang tanya. Karena awalnya ya karena saya dari ibu dari Kuningan, bapak dari Medan, jadi Amen Sun, anak Medan Sunda. Wah, singkatan ternyata ya. Singkatan. Nah akhirnya saya ganti, kenapa jadi 7 bata pertama. Kecil loh tuh Om namanya Om. Yang mana nih? 7 bata pertama. Oke. Dulu kepengennya 7 tuh, angka 7 awalnya dari dulu kepengen saya baca pilar-pilar dalam berusaha, dan itu menurut ini Islam sih ya. Iya. Jadi artinya usaha kita pondasi dari atau tiang untuk menjaga usaha kita dulu tuh baca istilah satu, ibu, istri, anak yatim. Saya lupa tuh sampai 7 tuh apa aja, tapi jumlahnya 7 pada saat itu. Akhirnya ya udah 7 7 lapis langit, 7 putaran tawaf, 7 putaran atau 7 kan palingnya juga 7. Dari itu sebenarnya sih, karena katanya angka yang disukai oleh Islamnya 7, 11 gitu. Dari itu sih. Terus kenapa bata pertamanya? Bata ya memang menandakan ya bangunan memang bisnis saya ya nggak jauh-jauh dari bata, bangunan kan bata. Kan biasanya peletakan batu pertama. Nah, gitu. ini peletakan 7 bata peletakan 7 bata pertama. Oh, berarti harus 7 tuh. Jadi nggak peletakan bata pertama lagi, harus 7. Harus 7 nih, batanya harus ada 7 gitu. Ya itu mah anekdotnya lah gitu. Gak apa-apa Om, orang kan harus punya tujuan gitu kan, harus punya mimpi ke depan kan. Tapi alhamdulillah akhirnya terbukti Om. Iya. Kalau aku lihat sih wah dari bangunan tuh mantep gitu. Jadi nanti kalau Humanity mau ngebangun rumah atau ngedesain kafe atau apa ya Om ya. Iya, insya Allah. Bisa ke 7 bata pertama. Amin. Nih Om, kan tadi Om aku udah ngebahas mainannya lah ibaratnya, tuh sama cita-cita Om kan alhamdulillah tercapai gitu. Nah, itu tadi aku dengar 3 hal tuh dari 7 ya. Tadi PR tuh sisanya 3 hal. Ibu, ya kan? Istri sama anak yatim. Anak yatim. Itu sebesar apa sih bagi Om kalau misalkan kalau aku lihat tuh kayaknya sosok perempuan 2 itu gitu kan, ibu sama istri gitu. Kalau terkait sama kehidupan Om menggapai cita-cita atau ngejalanin profesi ini gitu. Ya. Karena alhamdulillah sih kebetulan saya anak laki-laki nih. Dalam hal anak laki-laki kan kalau dalam Islamnya juga kita harus kita bertanggung jawab penuh terhadap keluarga ya. Keluarga, ibu, orang tua lah, kedua orang tua, ayah, terus adik atau kakak perempuan, sampai mereka kapanpun itu tanggung jawab kita Penuh ya Om ya? penuh. Nah kemudian ya orang yang paling dekat sama saya juga selain ibu kan istri. Iya sih. Itu. Nah saya pernah baca juga, ini balik lagi baca. Mantap Om. Nah, artinya kita berbagi pengalaman. Saya juga dibagi pengalaman oleh teman-teman Humanity. Ya. Di sini Jadi namanya Humanity. Humanity ya. Jadi saya pernah baca kita harus jaga silaturahmi, kita harus artinya kita punya sepasang bidadari tuh, saya dulu dengar tuh bukan baca yaitu bidadari pertama tuh ibu, bidadari kedua istri. Nah artinya kalau kedua bidadari ini kita minta doanya dari ibu, minta doanya dari istri, klop tuh. Nah, artinya nih ibu juga kan ada suaminya, ada ayah saya. Kita minta doa semua sih dari orang-orang itu. Selalu tuh Om. Selalu kita minta doa karena doa itu yang mempercepat
keinginan atau hajat-hajat kita terkabul. Wah, tuh Gitu. tuh. Non tuh. Doa seorang ibu dan istri Om ya. Betul. Sama ya Om ya. Ah. Dan dilengkapi juga anak yatim. Mungkin Betul. sedekah gitu kan. Iya. Rajin si Om nih. Deket. Betul. Amin, amin. Terus ini Om, apa momen atau mungkin Om pernah nggak lagi nginjek? Ini kan pasti, ini Om nih anak motor gitu kan, kalau iya. aku lihat. Dan juga yang Ogut kagum itu beliau nih apa ya, family man gitu. Bukan. Family man tuh bapak banget gitu kan, artinya Siap. ngelihat dari IG-nya apa, wah mantep deh, anaknya perempuan semua. Perempuan semua. Jadi hobi bapaknya aman kayaknya. Tapi masih lama kalau mau daftar. Masih lama tuh. Masih lama. Iya, iya, iya. Harus bisa ini naik motor juga, Om. Iya nggak juga Nggak sih. juga. Nggak juga. Nggak. Istri juga suka riding, Om ya? Suka. Riding ya? Suka nemenin aja sih. Harmonis banget, Om. Ya, saya juga ya. Lihat tuh, Om. Ya. Emang dari zaman kuliah sih saya sama istri emang suka naik motor, mampir ke apa makan bisa pinggir jalan lah gitu. Berarti istilah lebih baik minta maaf daripada minta izin berlaku nggak tuh? Kan kalau anak motor kan, kalau artis-artis kan lebih baik minta maaf daripada minta izin ya. Itu berlaku nggak Om kira-kira Om? Saya sih belum kenal itu kalau saya. Nggak kenal. Support tuh istri kan. Iya. Jadi nggak masalah ya Om ya. Orang ikut juga kemana-mana. Ikut kemana-mana ikut. Yang penting gimana kita menanamkan kepercayaan aja sih sama istri ya. Gitu ya Om. Iya. Artinya kalau dia udah percaya, saya sih pernah bilang sama istri saya. Saya cuma bilang gini, kamu mau memonitor saya, mau apa, telepon saya kapan aja, mau ini nggak apa-apa. Terus kalau mau monitor terus jangan merasa terlalu Posesif gitu. posisi atau terlalu apa ya, agak susah nih ngungkapin ini. Apa tuh? Jangan khawatir ya, jangan khawatir sama saya. Ini jangan khawatir artinya saya macem-macem atau ini. Jadi semua apa ya, Terbuka gitu ya. minta aja sama Allah, saya bilang. Jangan takut saya untuk ya kayak Secara kan anak kami gitu kan. boncengannya kan. Ya. Karena kalau mau di apa, kita merasa takut, kita merasa jangan-jangan suami gue nih, jangan gini nih, jangan gitu. Itu terlalu ketakut yang berlebihan, akhirnya ibadahnya dia sendiri untuk Keganggu ya. untuk dirinya dan untuk ke Allah terganggu. Jadi yakin aja udah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada apa-apa, kalaupun ya tanda kutip ini ya itu udah takdirnya lagi kan. Enggak lah. Tapi Om ini family man banget. ya saya lebih kayak itu, minta aja sama Allah kalau bukan jangan merasa kita dicurigai atau merasa kayak gitu. Dan saya juga nggak buat yang aneh-aneh juga sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Selalu kayak gitu. Iya. Ibadah ya, jangan Iya. tinggalin lah yang penting Om ya. Betul. Kalau udah kayak gitu sih udah insya Allah udah mantep. Iya. Jadi kan ya bener juga, kadang-kadang kita jangan menunda-nunda sholat sih. Kan gitu kan. Mau nggak kita rezeki ditunda, kan nggak mau gitu. Nah Om, balik lagi nih Om. Kalau biasanya orang sukses itu kan, kalau menurut Ogut tuh nggak instan gitu. Iya. Pasti pernah naik turun, ibarat apa jet coaster lah gitu kan, turun apa. Nah, jadi buat sharing aja nih Om, kira-kira ke humanity gitu kan, biar yang tadinya ngeluh atau merasa
nggak beruntung apa, tapi kan ternyata di balik orang sukses itu selain ada sosok ibu dan istri dan punya cerita yang jadi memuatkan. Itu apa sih Om, bisa diceritain nggak Om? Apa ya, kalau dilihat pengalaman sebenarnya saya belum banyak juga sih pengalaman. Si Om rendah Belum banyak juga, terus belum merasakan jatuh bangun tuh yang kayak gimana sebenarnya sih jatuh bangun. Kalau menurut mungkin setiap orang beda-beda ya. Oh iya. Di titik-titiknya ya. Cuman saya cuma selalu berpikir selalu positif aja ya. Karena balik lagi saya selalu dengar beberapa ustadz, karena kan kita kalau belajar paling gambar ya, paling gampang kan kita belajar sama tentang ini ya, sosialisasi tentang apa kehidupan ya, sama Pak Ustadz, sama motivator kita dengar mereka apa bicara kan gitu kan. Jadi saya positive thinking aja dari dulu, positive thinking. Saya juga ngobrolin ke omongin ini ke istri, ke anak-anak, ke orang tua. Jadi kalau kita selalu berpositive thinking, insya Allah sih Allah juga lindungi kita sih Mas, lindungin kita. Dan saya nggak khawatir juga sih. Titik terendah tuh saya bingung tuh mau bilang titik terendah tuh, alhamdulillah sih belum ngalamin sih ya. Ngalamin ya. Mungkin karena Omnya Apa ya, karena nggak positive thinking terus kali bisa jadi ya. Namanya setiap usaha atau hidup kan pasti ada ini Om. Betul. Ya, problematika. Tapi ini setuju sih. Ini masukan juga buat Ogut pribadi gitu kan. Ketika kita selalu positive thinking, hal itu jadi nggak terasa ya Om ya? Nggak terasa, betul. Jadi alhamdulillah sih benar. Demi Allah saya nggak merasa pernah ada di titik benar-benar susah. Makanya kalau ditanya pernah ngalamin titik terendahnya di mana, alhamdulillah sih nggak pernah. Gitu ya Om ya? Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena memang nggak tahu apa itu di titik enjoy aja. Ya memang sampai sekarang pun saya selalu begitu sih. Oh gitu. Jadi mudah-mudahan saya berpikir positif, Allah pasti nolong saya, pasti jaga saya sama keluarga, lindungin. Yang penting saya tidak melakukan hal yang tidak baik gitu Mas. Artinya pasti jagalah Allah tuh. Wah ini Bener. masukan juga sih pesan buat kita semua, betapa pentingnya positive thinking gitu kan. Karena itu ngaruh kalau menurut Ogut pribadi sih, ketika orang tuh di titik kesuksesan atau bisa nyaman dalam hidup pasti kan ngerasain gimana seperti apa. Tapi kalau bisa diambil kesimpulan, pertama Om enjoy gitu kan, bersyukur gitu kan. Bersyukur, yang penting bersyukur. Terus nggak ngeluh ya Om ya. Kalau sampai ada titik terendah atau apa kan mungkin pernah ngeluh gitu, tapi kan ini Om alhamdulillah nggak pernah ngeluh gitu Om ya. Mungkin pernah kali. Tapi ya balik lagi kalau kita bersyukur udah bersyukur ya. Selama ini intinya bersyukur sih ya. Sebenarnya kayak gini kita bersyukur nih. Bener Om. Jam segini orang mungkin masih kerja, kita lagi ngobrol nih. Ngopi lagi. Ambil ngopi. Belum tentu semua orang bisa kayak gini loh. Bener. Ya kan, artinya kita ya bersyukur. Iya sih. Bener. Masih bisa ngobrol santai, masih bisa ngopi bareng. Iya bener. Ya kan? Bener buat menginspirasi lah. Iya, ya jadi lebih bersyukur lah. Atau gini deh Om, kalau itu kan alhamdulillah udah masukan buat Ogut. Hal paling berpengaruh tuh rasa syukur lah, biar nggak ngerasain titik terendah atau tantangan yang terlalu berarti gitu ya men. Yeah. Nah kalau untuk jadi entrepreneur atau ngediriin kuliner seperti ini, tantangannya apa sih Om? Buat Humanity mungkin kan kalau mau ngediriin kuliner A sampai Z tuh kepikiran gitu kan. Nah, Om udah punya bakso lapangan tembak Senayan, sekarang bikin kopi juga, itu kan mungkin waktunya atau
SDM-nya atau bagaimana tuh Om kira-kira Om tantangannya Om? Sebenarnya kalau tantangan dalam kuliner sendiri, saya sebenarnya juga nggak pengalaman sih Mas. Saya lebih, yang balik lagi tadi, saya positif aja. Terus artinya sebenarnya kuliner ini dunia baru buat saya. Saya juga belum tahu untuk kayak gimana sih tantangan ke depannya, terus tantangan apa, kekurangannya di mana. Pada saat itu awalnya sih saya cuman kenal sama kebetulan temen motor juga, kita touring bareng, terus dia orangnya baik, pemilik dari bakso lapangan tembak kan. Akhirnya karena berteman, bro, Ani mau buka deh, tapi Ani minta doanya. Saya minta doa sama yang punya pemilik. Sebut aja Om, nggak apa-apa Om. Nah, Pak, Siapa, Om? saya Om apa? Saya manggilnya Sume. Nah, Kusuma Agung namanya. Kusuma Agung, bro. Ani minta doanya, mudah-mudahan ini bisa nih punya bakso. Saya buta benar-benar Mas. Artinya gini, saya berpikiran positif. Udahlah buka aja, masa dia mau bohongin saya gitu aja. Artinya saya kalau buka gitu aja, udah ambil, masa dia mau Bismillah aja gitu. Bismillah aja, kayak nggak tahu. Nah alhamdulillah sih dia kasih masukan, saya ngobrol, ya udahlah, saya positif buka. Berarti nggak mikirin A sampai Z ya, Nggak mikirin, mau mikirin modalnya berapa, Iya. ini ya berapa, keuntungannya berapa, saya nggak mikirin, yang penting buka aja udah. Gitu, Om, ya? Karena ini lagi kadang-kadang kita karena mindset ya, karena kita udah suka dengar dari rentetan orang sukses, ini katanya sih kan, kalau nggak apa ya, usaha mah jangan dipikirin, buka aja, kalau nggak buka Iya benar. nggak buka-buka, apa nggak usaha-usaha, ntar kalau misalnya udah buka mentok baru mikir kan. Katanya kan gitu. Ya udah saya ikutin Mas. Learning by doing gitu. Iya, learning by doing sama kayak gini, learning by doing kan. Artinya saya akhirnya paham nih cara mulai menatanya kan. Artinya ya alhamdulillah belajar. Bener sih. Ini dari pagi sebelum makan siang, kita kan udah stay di sini, udah apa setting. Ini selalu rame loh. Sampai sekarang pun masih rame. Artinya itulah mungkin pertama berkah gitu kan. Kedua mindset itu ya Om ya. Ya nggak mikirin terlalu panjang, ya positif thinking tadi Om ya. Positif aja. Positif, kalau untung ya kita telan, kalau rugi ya telan aja lagi. Iya. Gitu. Iya. Karena kan emang ya kalau kita mikirin juga kita kagak jadi nggak jalan-jalan ya Om ya. Jalan iya. Kan emang tugas kita juga harus berusaha ya Om ya. Betul. Ikhtiar aja dulu, jalan aja dulu. Nah, itu kan ininya ajaran Islam kan begitu juga Iya ya. benar, setuju sih Om. Gitu. Om, ini kan kalau Ogut lihat di sosial media gitu, maaf ya Om, Iya, talking. Om tuh family man banget gitu loh, family man banget gitu, sampai apa ya, lucu lah gitu sama keluarga, dan bener sangat sayang sosok ibu, bapak, orang tua gitu. Itu punya waktu khusus nggak sih Om maksudnya? Atau emang seminggu sekali harus jalan sama orang tua atau gimana? Itu apa ya, kiat-kiat lah maksudnya, orang tuh mungkin harus menikmati hidup sama keluarga. Gimana tuh kalau menurut? Nah, ya. Memang saya harus deket sih sama anak-anak, sama istri, sama kedua orang tua, sama saudara-saudara, sepupu ya. Karena ya berkat doa mereka juga, dan saya minta tuh didoain sama mereka nih. Artinya kan semakin banyak orang yang mendoain kita, semakin cepat tuh doa itu terkabul, yang saya pahami sama pelajari ya. Gitu. Kebetulan juga kita dikasih kesempatan untuk bisa menyatukan silaturahmi ini.
Itu memang banyak sih saya selalu hampir tiap minggu saya sempetin, saya harus punya waktu buat ngajak keluarga gitu setiap minggu ya, hampir setiap minggu kita atau setiap hari libur. Ya disitulah kedekatan kita berkumpul ya kan. Yang sekolah kalau hari biasa ya sekolah, kegiatannya yang kerja ya kerja gitu. Terus di samping itu kan saya masih punya kedua orang tua nih Mas. Nah artinya ya ada doa juga saya yang selalu saya berdoa ya. Saya kepengen di hari tua ini orang tua saya mau bahagiain mereka gitu. Artinya kalau kita berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen membahagiakan kedua orang tua saya, jangan sampai mereka ini susah. Itu bentuk achievement Om kali Om. Iya, jangan sampai orang tua kita susah. Saya nggak mau melihat dia kesusahan, atau saya nggak pengen melihat dia melihat saya kesusahan. Makanya sih alhamdulillah saya sesusahnya atau sesulitnya saya pekerjaan atau ini saya nggak pernah ngeluh juga ke mereka. Kalau bisa jangan saya cuma minta doa, Mas, doain ya. Ini lagi ada kerjaan ini lagi gini, doain aja. Paling itu, ya itulah. Artinya kalaupun orang yang paling dekat kita cerita ya istri paling. Istri. Artinya semua istri yang tahu kita lah. Iya benar. Ya kan? Artinya kadang-kadang saya sih open sih sama istri. Semua istri yang pegang. Walaupun mungkin teman-teman bilang, bro, lo jangan kayak gitu, tapi enggak. Saya santai aja, biarin aja. Saya open aja emang dari dulu ya tentang hal-hal apapun tentang saya istri tahu, sampai ya keuangan kita saya tahu. Apapun, saya nggak ada yang saya umpetin sedikit pun, seperak pun saya nggak ada yang saya umpetin. Gitu. Paling tidak saya keluar tuh ya minta sih sama dia. Mungkin orang nggak percaya kali, gitu kan. Tapi ya sekedar buat bensin atau ini saya minta. Oh gitu. Iya, semua pengeluaran memang ya biarin lah orang mau bilang apa. Nggak perlu malu juga ya. Nggak perlu malu kan orang. Gunanya rumah tangga kan begitu. Betul. Dan istri tahu mau macam-macam gimana, orang semua ada di sana. Iya sih. Track recordnya keluar masuk ke mereka dia tahu kan gitu. Saya nggak macam, saya terbuka ya, itu mungkin yang Allah masih jaga saya nggak kelihatan saya sulit atau apa ya, karena bersyukurnya aja sih. Gitu. Wah ini ilmu juga sih. Kalau Ogut pribadi gitu kan masih harus punya pegangan sendiri nih, misalkan buat jajan atau apa gitu kan, naktir orang. Tapi ini kuat bakal Ogut pribadi gitu kan. Ternyata rasa percaya atau sayang itu sampai seperti itu gitu ya, ke istri, ke ibu kayak gitu-gitu. Wah, jadi masukan juga nih buat kita. Iya. Kan gini Mas, ada tuh yang kadang-kadang kita kalau ngasih orang tua, istri kita cemberut tuh. Ya kan, maaf. Gak mau. Gitu kan. Tapi ya saya sering diskusi sama istri tentang agama ya. Diskusi karena itu kan baik buat kita, buat istri, buat keluarga juga. Kalau kita paham, memahami kayak gitu, insya Allah mah apapun yang kita perbuat untuk keluarga kita mengeluarkan apapun buat keluarga, nggak bakal marah tuh istri. Iya sih. Nggak bakal wah kayak gimana, enggak sih. Yang penting kasih pengertian gitu. Iya, yang penting kita kasih pengertian. Kalau dia paham sih enggak, gitu. Jadi ya hal itu yang harus dibangun sih. Setuju sih. Bangun, jadi sama-sama tugas, yang penting tujuan saya keluar dari rumah baik, itu
gitu. Dia juga alhamdulillah kalau dia juga percaya, ya udah. Karena kadang-kadang yang membuat rezeki kita terhambat nih rasa curiganya istri kita, atau rasa ininya. Jadi dia ada misalnya berdoa tuh juga nggak full gitu kan. Akhirnya doanya ibu, ini penting nih, saya nyampaikan sama ibu minta doain A, saya minta ngomong juga sama istri minta didoain A, jadi nyambung, jadi cepet. Gitu. Ntar kalau doanya kita minta A sama ibu sama istri dia minta B, ya Allah ntar sih jangan kasih dia apa namanya rezeki lah. Iya, habis rezekinya habis aja. Nah itu kan jadi berlawanan. Iya. Gitu. Jadi itu rahasia besarnya Om ya. Iya, saya sampaikan semua keinginan saya sama istri sama keluarga, saya semua sampaikan. Dan itu juga ya memang dari Pak Ustadz yang saya sering dengar, yang lagi banyak lah. Terus dari motivator juga sebenarnya bagus. Kalau kita sering dengar itu motivasi buat kita, Mas. Benar sih Om. Gitu. Setuju sih Om. Om berarti kalau istri kalau boleh tahu gitu ikut serta di 7 bata pertama Ikut. ini ikut juga Om? Ikut. Saya sertakan Ikut sertakan juga. Betul. Gitu. Betul, sampai ya nada tangan cek apa semua dia. Oh gitu. Ya. Jadi tahulah semua istri saya. Jadi saya nggak mau bikin dia susah sih. Iya. Orang bete juga kali Om kalau di rumah doang gitu kan. Iya. Kalau perempuan kan. Iya. Apalagi kan kalau perempuan zaman sekarang tuh kayaknya apa ya rasa pengen kerjanya atau kreatifnya tuh tinggi Om ya. Betul. Jadi diikut sertakan juga Om ya. Ikut serta dia. Itu yang jadi berkah tuh. Jadi Iya. semua hal diceritakan ke istri gitu kan, terus minta doa istri juga, sebelumnya juga ibu kayak gitu Om ya. Terus berbagi ke anak yatim atau sesama kayak gitu. Ini apa ya? Sosok arsitek mungkin mewakili profesi arsitek, mungkin banyak yang lain tapi ini yang Ogut kenal tuh apa ya, sosoknya luar biasa lah gitu, cukup menginspirasi kehidupan Ogut pribadi gitu kan, ketika beliau lagi boncengan naik Harley berdua dengan istri gitu. Ogut tuh sampai kayak gitu Om. Bui, asik ya nanti kalau udah kayak gini Bu ya, kita mudah-mudahan jadi kayak gini. Amin, insya Allah pasti bisa. Yang penting kita berpikir besar aja kali ya, berpikir besar, berpikir ya positif pasti ya, berpikir pasti bisa. Itu aja sih rumus yang dari teman-teman motivator tuh yang saya dengar ya. Sama saya dengar juga bukan motivator sih, temen ya. Saya pernah ngobrol juga. Ini balik lagi ke orang tua. Jadi ada saya ngobrol tuh, Ci, jadikanlah orang tuamu raja, maka rezekimu rezeki raja. Iya sih, itu pernah dengar juga tuh kayak gitu. Ya? Iya benar. Itu yang saya ngobrol-ngobrol sama dia. Tapi bener loh, kebanyakan dari kita kan nikah, orang tua mungkin udah pensiun, tentara di rumah, kita suami istri kerja, anak titipin tuh. Asik dengan dunia sendiri kita ya. Asik dunia sendiri, anak titipin sama orang tua. Orang tua susah lagi kan gitu. Padahal waktu kecil kita dirawat sama orang tua. Iya, udah gede nyusahin juga kan gitu. Nah, itu yang akhirnya ya kita jadi ya berhemat, tapi sebenarnya jangan kayak gitulah. Iya, benar. Gitu. Jangan sampai kita mau kapan lagi nih kita bahagiain orang tua. Artinya mereka kan udah mungkin yang selevel saya ini udah yang seumur saya nih. Siap. Orang tuanya udah kepala 6, kepala 7. Kapan lagi kita ngebahagiain dia? Wah, setuju banget. Kan gitu ya. Setuju banget itu. Nah, artinya kita kalau ngebahagiain dia, orang tua insya Allah kasih
kasih kita, jaga rezeki kita terus. Ridhonya Om ya. Iya. Ridho Allah kan ridho orang tua. Betul. Gitu. Jangan sampai orang tua nggak ada, wah kita belum sempat ngebahagiain mereka gitu Mas. Gitu. Jadi itu juga yang baru saya ingat ya, saya waktu mulai dari SMP sampai SMA tuh udah kepengen ngebahagiain orang tua dari dulu. Mungkin itulah yang Allah keinginan kita yang lama tuh yang Allah kabulkan. Mungkin insya Allah sampai mereka ya masanya gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan sih cita-cita Om gitu kan, dan kita semua Humanity itu sangat menginspiring lah gitu kan buat kita semua. Dan memang Ogut pribadi juga mengalami seperti itu gitu kan. Gunanya kita program ini kan juga pertama kita juga bisa menghargai profesi orang lain gitu kan. Kedua, apa sih proses yang orang tersebut jalanin gitu kan ketika sedang orang mungkin taunya enak aja gitu kan, naik Harley, punya restoran gitu kan, terus gaya lah gitu, tapi kan ternyata di balik itu apa formulanya gitu ya Om ya. Gitu. Nah itu mudah-mudahan bisa jadi inspirasi gitu kan. Nah Om, terakhir Om, kan kalau tadi yang menginspirasi Om pribadi juga Om, istri gitu. Ada nggak Om kata-kata sayang lah untuk bidadari Om gitu kan? Mungkin di sini bisa diucapkan gitu biar nanti sayang. Kayaknya Om ini ya tipenya romantis nggak Om? Enggak. Enggak ya? Enggak. Boleh nggak Om diomongin ke sini Om? Saya nggak ada sih panggilan sayang khusus sama istri ya. Saya juga heran sampai saat ini. Atau kata-kata gitu Om yang bentuk terima kasih Om gitu ke istri gitu kan, mungkin yang kalau ada istrinya langsung kan malu atau gimana? Ada istri saya sih sebenarnya. Iya. Kalau nggak salah ada di sini. Apa Om kira-kira? Saya lebih ke sebenarnya sayang sih tiap hari saya sama dia. Sayang tiap hari. Kata syukur lah Om gitu. Syukurnya ya dengan ini dengan saya membuka semua saya nggak ngomong fasilitas, saya nggak punya fasilitas sebenarnya. Artinya yang saya punya tuh ya, semua dia pegang semua atas ini dia semua. Itulah sebenarnya yang artinya semua saya serahkan semua sama dia. Sepeser pun saya nggak megang. Artinya kalau kamu pakai silahkan pakai yang bermanfaat. Bebas Om. Bebas. Yang penting manfaat buat dia, manfaat buat keluarga. Nggak istilahnya nggak orang sih boros juga sebenarnya. Tapi dengan kata saya buka begitu, akhirnya jadi nggak boros sebenarnya dia. Iya, yang penting karena saya udah percaya sama dia. Saya kasih kepercayaan yang benar-benar penuh gitu. Ya walau alam ya, kalau misalnya istilahnya saya nggak ada, saya nggak ngumpetin apa-apa gitu yang tiba-tiba kita nggak tahu umur ya Mas. Iya benar-benar. Gitu, saya nggak ngumpetin apa-apa, saya istilahnya jangan sampai saya tuh nanti suatu saat nggak ada bikin orang susah gitu, bikin istri saya susah. Gitu. Kan kalau sebenarnya itu sih bentuk. Benar sih. Terus panggilan yang dibilang saya nggak ada sampai sekarang sih, kadang-kadang sama kayak waktu saya pacaran sih. Atau ini Om, ada nggak cita-cita yang mungkin belum tercapai gitu dilakukan dengan istri atau gimana? Kalau haji Om udah. Iya, amin, alhamdulillah. Jalan-jalan udah gitu. Apa Om kira-kira Om? Yang belum, saya touring berdua aja nih tanpa rombongan. Serius Om? Ya, dari Jakarta, Bekasi sampai Bali. Jadi saya pengen tuh touring berdua. Jadi berhenti di ini, kota ini, berhenti di ini, berdua aja.
pernah diomongin gak Om? Udah. Terus tanggapan itu beliau gimana Om? Pengen. Pengen juga Om? Pengen juga, tapi belum tercapai. Waktu kayaknya sih Om. Itu sama dia, terus sama ya ini berdua aja atau ngajak keluarga? Berdua aja ya. Terserah. Ini kan Om apa? Oh ya, doa ini saya kepengen umroh bareng istri sama anak-anak gitu kan, sama anak-anak saya yang perempuan. Ya, kepengen umroh belum tercapai nih. Gitu kan. Insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Kemarin kan kepengennya Oktober ini karena COVID jadi kan nggak bisa. Semua jadi tertunda ya. Tunda semua. Mudah-mudahan dikasih rezekinya juga. Amin. Gitu kan. Ya mudah-mudahan sih semua terkabul ya Bang. Amin. Mudah-mudahan Mas Tosa juga. Amin. Ya hajat-hajatnya terkabul. Ntar kita berdua ready. Amin. Ya harus dong. Lihat Harley-nya si Om nih, aduh. Mudah-mudahan Omnya sehat aja lah gitu kan. Kan kalau ini kan apa ya? Jatuhnya jadi iri, Bu. Apa Om gitu kan? Jadi iri, waduh. Enak banget ya, tapi kan kita juga harus ngedoakan orang tersebut. Gitu. Ya harus. Ya, jadi gini, itulah yang mungkin bukan iri mungkin ya, mungkin Mas keinginan ya. Nah itu sebenarnya iri itu manusiawi. Ya kalau iri kan artinya konotasi negatif. Oh iya maaf. Ya kan? Iya, bener-bener. Konotasi negatif. Artinya kalau iri dengan kebaikan sih itu oke loh. Ya artinya itu kadang-kadang iri itu yang menghambat rezeki kita juga tuh. Gitu. Menginspirasi sih Om. Menginspirasi. Oh, gua harus pengen nih. Iya bener Om. Mudah-mudahan. Kadang-kadang kita saya juga sama dulu juga waktu ngelihat pengen punya motor, motor itu lihat nih rombongan jalan. Waktu itu kan saya kan belum ini kepikiran juga enggak juga tapi kepengen keren juga tuh ya naik motor. Itu langsung Harley apa gimana Om? Enggak. Awalnya motor ini, motor sport. Motor sport? Sport, tapi yang 250 cc. Oh gitu, Ninja gitu? Ya kayak gitu, Oke, Ninja gitu. Terus apa sih namanya, saya punya pernah beli tuh yang 125 tuh Aprilia tuh. Oh. Nah, pertama motor-motor gitu. Karena ngelihat motor yang model Harley ini mahal banget kan harganya. Om aja dulu sempat kepikiran seperti itu Om ya? Iya, karena logika saya nggak masuk. Oh ngapain beli motor mahal-mahal? Mendingan kita beliin mobil atau yang lain gitu. Dulu berpikirnya gitu. Artinya saya nggak setuju atau nggak benci atau apa sama pendapat pribadi aja. pengendara yang mau gini nggak itu, cuman aduh pengen nih suatu saat punya, kita harus punya nih. Nah, alhamdulillah sih jalan itu di ini nih Mudah gitu. dipermudah. Kayaknya nggak mungkin lah beli yang kayak gitu. Ternyata saya bangun rumah klien yang punya motor ini itu Jalannya Om. itu, dan saya di barter itu. Tapi kalau Om kan sempet mikir nggak mungkin, tapi kan punya keinginan besar gitu. Betul. Wah itu masukan juga nih. Ini alhamdulillah ya kesempatan hari ini gitu kan. Terima kasih banyak Om. Ini udah bukan cukup ya, tapi sangat menginspirasi Ogut pribadi, dan mudah-mudahan untuk humanity juga menginspirasi apa sih kiat-kiatnya gitu, khususnya untuk dunia profesi arsitek gitu kan, yang baru akan terjun ke dunia profesional kayak gitu-gitu. Ternyata peran keluarga atau orang terdekat itu sangat berpengaruh ya Om ya? Sangat berpengaruh. Jadi ketika ibarat pohon gitu kan, kalau di psikologi
tes itu kan dari pohon Om. Iya. Kalau menggambarkan keluarga itu, jadi kalau akar itu baik, Iya. berbuahnya juga akan baik ya Om. Betul. Itu sih yang bisa, aduh luar biasa sih, makanya pas lihat-lihat siapa ya yang ini ya bisa Ogut ajakin ngopi gitu. Dan Om ini humble banget loh, bener-bener pembawaannya. Ogut janjian lewat DM loh, bayangin. Ada Om yang lewat DM, kok saya nggak terima janjian lewat DM atau apa gitu. Nah, satu lagi nih Ya, Mas. gimana? Ini kunci nih. Ya gimana Om? Kalau apa namanya kita janji sama orang, Siap. kadang-kadang nih ya di samping kesibukan ya, kalau bisa kita sesuai sama apa yang kita apa namanya ya kadang-kadang ya jangan disepelekan lah itu istilahnya kan. Ini kalau kita janji misalnya jam Oh iya sih Om. itu komitmen banget, itu keren tuh. Kayak Mas Tosa kan tadi tepat waktu. Lewat Keren. 10 menit ya, 10 Iya. Jadi enggak semua apa namanya DM semua SMS apa ya kita tanggapi lah. Iya. Karena kita balik lagi ke diri kita. Kita kan kalau mengirim ini kan kepengennya dibalas juga Mas. Iya sih benar sih. Gitu. Semua dibalikin gitu. Kita kalau digituin nggak mau ya jangan ya begitu. Kalaupun kita ada kesempatan ya kenapa enggak? Toh kita santai juga kan kalau udah jam selesai lepas jam kerja gini. Wah, Om aja yang sibuk bilangnya santai. Iya, santai. Ini aja Om yang menurut Ogut sibuk gitu kan, tadi aja sebelum syuting gitu kan, bentar ya Mas, nih ada urusan. Siap Om, siap gitu. Itu, aduh, makanya terima kasih banyak nih Om ya, waktu yang udah diberikan ke kami gitu kan. Terima kasih waktu juga udah mampir-mampir. Bener loh, ini kalau setiap meeting gitu atau ketemu sama rekan-rekan, aku tuh di sini sering gitu. Ini apa ruangannya juga ruangan meeting sebenarnya lebih private jadi di sini buat diskusi gitu ya Om. Betul. Jadi dulu juga karena bikin ini, saya kan pernah sering meeting sama klien-klien dan itu rata-rata di rumah makan atau di kantornya dia atau di rumah atau di mana ya. Nah, akhirnya saya salah satunya ini salah satu jadi suatu saat saya juga kadang-kadang kerja di restoran, di kafe gitu karena ganti-ganti suasana lah. Karena kalau di kantor aja nggak nyaman juga tuh, utek gitu kan. Kadang-kadang anak-anak di kantor juga silakan kamu mau pada kerja di mana, ini kan ada nih di belakang. Ya kan di belakang mau di tempat kopi nggak apa-apa mau kerja di, nggak usah harus di dalam ruangan kita. Gitu. Ini indoornya sama outdoornya, outdoor tuh nggak kalah keren sama indoornya. Indoor, waduh enak banget, harus mampir, apalagi orang Bekasi ya. Ini bakso lapangan tembak Senayan. Harus tahu tuh ya Bekasi. Harus tahu sih. Apalagi kalau Car Free Day gitu kan. Sekarang kan belum ada Car Free Day dong. Belum. Tapi kan minggu rame nih. Mampir, cobain dulu. Duduk santai, sekedar ngopi gitu Om ya. Ini kopi udah dingin. Kopi dulu Om. Kopi dulu Om. Ini kopi susu, kopi hitam. Mantep banget, jos. Jadi harus mampir ke sini bakso lapangan tembak Senayan. Ini nggak peres ya, cuman emang Ogut tuh berapa kali main ke sini dan ketemu sama klien juga, sama temen juga, sharing ke sini kayak gitu. Emang suasananya enak banget gitu. Dan lagi kondisi kayak gini, protokol tuh bener-bener dijalankan gitu. Jadi harus mampir ya orang-orang Bekasi, Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya deh. Kalau lagi transit ke sini ya kan. Keluar tol Bekasi Barat, belok kiri, muter balik flyover ya Om ya? Iya. Paling kelihatan karena bangunannya beda gitu, bangunannya beda, desainnya juga beda gitu. Secara beliau arsitek, idenya kreatif gitu. Om, baik Om, terima kasih banyak Om sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang udah kita obrolin bisa jadi inspirasi buat humanity di
apa di sana gitu kan, di community gitu kan, bisa jadi inspirasi dan apa bahan pengingat kita juga Om nanti ke depannya seperti apa kan, apa flashback gitu mungkin ya Om ini. Dan terima kasih juga Om udah mau sharing nih Om kiat-kiat suksesnya nih Om. Ya belum sukses, apa ya? Ntar nggak bersyukur lagi kalau kayak gitu. Iya makanya nikmat ya Om. Ya berbagi pengalaman aja sih. Ya, bener. Pengalaman, bukannya sukses ya pengalaman aja, pengalaman pribadi aja gitu. Itu justru orang kan terkadang itu nggak pengen cuma dibilangin, suka denger cerita Om. Kalau denger cerita tuh, oh ini jadi terinspirasi gitu Om. Ya banyak sih cerita orang-orang sukses, lebih banyak lah. Termasuk Om. Lebih banyak lah, banyak banget. Saya juga terinspirasi oleh mereka juga sih. Alhamdulillah. Siap. Oke Om, kira-kira apa kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti Ya, kesempatan silakan. Ntar kalau ada yang mau desain rumah juga bisa datang ke 7 Bata pertama. 7 Bata, iya bener Om. 7 Bata pertama. 7 Bata pertama, kantornya di sini juga. Di sini juga. Jadi kita ketemu kliennya ngobrol sini. Oh nanti di tongolin lah Sama ya. makan logonya. bakso gratis sama kita. Bakso gratis tuh. Nyobain. Bakso gratis tuh. Waduh, baksonya enak loh. Enak. Parah di sini. Oke Om, alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan datang ke sini, disambut dengan baik gitu. Omnya meluangkan waktu. Mudah-mudahan berkah juga Om. Amin. Salam buat keluarga, buat Amin. anak di rumah. Amin. Ya, siap. Tetap jadi family man yang humble, yang penuh inspirasi, sayang anak ya Om ya. Iya. Terima kasih banyak Om sekali Ya, lagi. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.